Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Islam Al-Mutakin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah setiap guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan kelas, seketika restitusi sebagai penyelesaian masalah, dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Disiplin positif itu sendiri yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan sadar diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Disiplin positif juga lebih ke disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid paham dan sadar berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia yang eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk dapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, guru menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar motivasi intrinsik anak lebih muncul daripada motivasi eksternalnya. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Karena manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi permasalahannya sendiri. Di posisi manajer juga mengajukan pada posisi restitusi yang akan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada dirinya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sangat berguna bagi budaya positif di sekolah, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, anak mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Budaya positif dengan peran guru penggerak. Budaya positif bisa tercapai bila guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa terwujud dengan adanya kolaboratif antar semua warga sekolah dengan adanya kesepakatan kelas yang harus diyakini bersama. Budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Kalimat pemantik, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin, positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya berusaha memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya menyadari sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah saya menangani anak yang makan bekal temannya tanpa izin, yang membuat teman tersebut sampai menangis. Saya menangani dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah terus memotivasi diri untuk memperbaiki diri agar sesuai dengan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal murid untuk melaksanakan budaya positif. Yang perlu diperbaiki adalah setiap guru harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai teman. Perasaan saat itu adalah happy dan menikmati karena saya belum tahu ternyata posisi teman membuat anak kurang mandiri dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang lebih happy dan mengerti setiap ada masalah menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan cara bertanya, "Kenapa kamu melakukan perbuatan itu?"
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi dengan semua pihak, baik itu guru, orang tua, masyarakat sekitar, agar budaya positif itu bisa menjadi kebiasaan dan karakter sehingga tercipta budaya positif di lingkungan mana saja. Demikian video pemaparan saya tentang koneksi modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.